Di sini kita akan menggambar yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Oke, di sini kita akan membuat dengan ukuran 4 cm. Selanjutnya akan dibantu dengan jangka. Ukuran jangka yaitu sama 4 cm. Seperti ini. Sebelahnya lagi akan membentuk sebuah titik potong. Dari titik potong tersebut, tariklah garis dari ujung ke ujung. Hanya lagi, pastikan ketiga sisi sama panjang. Yang ini 4 cm, yang ini 4 cm, dan yang ini 4 cm. Kita akan membuat segitiga sebarang dengan panjang sisi-sisinya yaitu 6 cm, 5 cm, dan 4 cm. Yang kita butuhkan yaitu penggaris dan juga jangka. Langsung saja kita ukur untuk segitiga alasnya, bagian alasnya sesuai yang kita inginkan. Di sini yaitu 6 cm. Kemudian kita ukur jangka. Karena sisi yang kita inginkan yaitu 5 cm, maka kita ukur juga jangkanya sepanjang 5 cm juga. Kemudian kita arahkan jangka yang tajam ini untuk membuat busur seperti ini. Begitu juga dengan sisi yang sebelah kanan yaitu 4 cm, maka kita ukur sisinya, jangkanya maksudnya sepanjang 4 cm juga. Nah, ini sudah 4 cm, sama seperti yang pertama tadi. Nah, sini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan titik perpotongan di kedua busur tersebut. Langsung saja kita tarik garis. Ini sudah tepat 4 cm sesuai yang kita inginkan. Dan di sini sisi yang sebelah kiri juga sudah tepat 5 cm sesuai dengan yang kita inginkan di awal. Segitiga ini sudah menjadi segitiga sebarang karena memiliki ketiga sisi yang berbeda-beda ukuran panjangnya. Kita akan melukis garis tinggi menggunakan segitiga sebarang ABC ini. Nah, untuk membuat garis tinggi, langkah pertama yaitu buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat, sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L yang akan kita misalkan nanti. Caranya, arahkan jangka yang tajam di titik A, kemudian arahkan ujung pensil sehingga menyentuh garis BC pada titik K dan L seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan di sini titik K dan di sini titik L. Nah, kemudian kita akan membuat busur lagi di titik pusat K dan di titik pusat L. Nah, yang pertama kita akan membuat busur yang berada di luar garis BC dan garis KL. Seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik L seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan titik potong yang kita beri sebagai titik M.
Selanjutnya, kita tarik garis lurus dari titik A sampai ke titik M. Seperti ini. Maka kita beri ini titik D. Maka secara langsung kita sudah mendapatkan garis tinggi pada segitiga ABC, yaitu garis AD. Karena garis AD garis yang tegak lurus dengan garis BC. Melukis garis berat pada segitiga. Pertama, tentu kita gambar segitiga ABC sebarang dulu ya. Gambar. Nah, ini kita misalkan sebagai titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, kemudian langkah selanjutnya buatlah garis sumbu pada garis BC. Letakkan tumpuan jangka di titik B. Di sini tumpu. Kemudian kita buat busurnya yang nanti akan melewati garis BC. Gimana? Atur juga besar jangkanya. Nah, gini. Nah, lakukan hal yang sama pada titik C. Saya perjelas lagi ya. Nah, sudah. Nah, bisa dilihat di sini terbentuk dua titik potong ya. Pertama yang ini bisa kita sebut titik P. Kemudian sama yang ini kita sebut titik Q aja. Nah, setelah ini selanjutnya kita bisa tarik garis dari titik P ke titik Q. Oke. Nah, sudah bisa dilihat terdapat titik potong ya yang memotong titik potong dari PQ dan BC. Ini kita sebut titik D aja, titik D. Nah, kemudian hubungkan titik A dengan titik D yang kita buat tadi. Nah, garis AD inilah yang merupakan garis berat segitiga, sehingga panjang garis BD dengan DC itu sama. Begitu. Melukis garis bagi pada segitiga. Langkah pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Oke. Ini kita sebut titik A, titik B, dan titik C. Kemudian buatlah busur dari titik sebagai titik pusat sehingga nanti busur tersebut akan memotong garis AB dan garis AC. Kita tumpukan jangka ini di titik A seperti ini. Kemudian kita bisa langsung membuat busur yang nantinya akan memotong garis AB dan AC. Nah, sudah. Ini kita sebut titik L. Dan ini sebagai titik K.
Setelah itu kita membuat busul kembali, 2 busul, yaitu dari titik K dan titik L ini. Kita tumpukan pertama di titik L, tumpukan jangkanya, kemudian atur besar jangkanya supaya nanti pensilnya ini bisa berada di luar BC. Tarik garisnya begini, lakukan hal yang sama di titik K, tumpukan, kemudian tarik lagi begini. Nah, di sini kita sudah mendapat kembali titik potong ya, titik potong, kita sebut titik M ya, titik M. Setelah itu kita bisa hubungkan titik A dengan titik M yang kita buat tadi, sehingga nantinya akan memotong garis BC. Buat ya, tarik. Nah, bisa dilihat di sini ada titik yang memotong garis BC. Ini kita sebut titik D ya, titik D. Nah, jadi garis AD inilah yang disebut dengan garis bagi segitiga pada sisi BC, sehingga akibatnya itu besar sudut BAD dengan besar sudut CAD itu sama, begitu. Jadi yang pertama saya mau lukis segitiga lancip. Segitiga lancip ini memiliki sudut antara 0 derajat hingga 90 derajat. Alat yang saya butuhkan untuk melukis segitiga lancip ini yaitu busur derajat, penggaris, dan juga pulpen tentunya. Di sini saya mau ukur besar sudutnya dulu menggunakan busur derajat, dan saya memilih dari 0 derajat sampai 90 derajat yaitu 40 derajat. Kemudian membuat garis dari titik-titik tadi dengan menggunakan penggaris. Dan saya mencantumkan besar sudutnya. Kemudian saya akan melukis segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki besar sudut tepat di 90 derajat. Di sini saya hanya menggunakan penggaris. Kita tarik saja garis lurus. Kemudian kita akan membuat alasnya, dan setelah itu kita bikin garis miringnya. Untuk segitiga yang terakhir, segitiga tumpul ini memiliki besar sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Di segitiga tumpul ini saya menggunakan besar sudut 130 derajat. Kali ini saya mau ukur dulu. Setelah saya ukur dengan menggunakan busur derajat, saya menggunakan penggaris untuk membuat garis dari titik-titik yang sudah saya tulis tadi, dan tidak lupa saya menulis besar sudut 130 derajat.